Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dalam rangka berdakwah dan berjuang membela agama-agama Allah, diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyemarakkan kajian akbar di Masjid Al-Manar ini. Salam dan salawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan yang masih mencintai dan mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan hari ini. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz lan para yai yang kami banggakan, yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustadz Muhammad Jazir ASP dari Masjid Jogokarian, yang kami hormati mewakili PCM sepanjang Ustadz Dr. Badarman beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Wahyudi selaku Ketua Takmir Masjid Al-Manar dan jajarannya, dan yang kami banggakan dan yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh para jemaah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah hadir menyemarakkan kajian akbar di Masjid Al-Manar ini. Semoga Allah meridhoi dan mencatat langkah kaki kita menuju Masjid Al-Manar sebagai amal kebajikan. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan hari Ahad tanggal 3 September 2023 atau bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1445 Hijriah, di Masjid Al-Manar sepanjang alhamdulillah menyelenggarakan kajian kemasjidan dengan tema Masjid Melawan Kemiskinan yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Jazir ASP. Beliau adalah Dewan Syuro dari Masjid Jogokarian Yogyakarta dan juga beliau selaku pembina YDSF. Hadirin jamaah kajian akbar yang dimuliakan Allah, adapun susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan sambutan dari YDSF mengenai program-programnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Widodo. Yang ketiga mewakili dari PCM sepanjang sambutan oleh Ustadz Badarman. Dan yang keempat adalah acara inti kajian akbar kemasjidan dengan tema Masjid Melawan Kemiskinan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jazir ASP dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Insya Allah nanti tanya jawabnya pihak perempuan satu, pihak laki-laki satu, atau mungkin kita lihat kondisinya dan situasinya. Insya Allah jam 5 tepat nanti acara ini akan selesai dan ditutup dengan doa. Mari kita sama-sama pada sore hari ini kita awali acara yang mulia ini. Semoga dibarakahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah acara kajian akbar ini, dan benar-benar masjid melawan kemiskinan. Mari kita baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan dari rekan kami dari YDSF, Ustadz Widodo. Kepada Ustadz Widodo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukuril wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah pada sore hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Manar yang acara ini kerjasama ya
Masjid Al-Manar, kemudian Yayasan Dunia Sosial Al-Falah dan Najismu. Dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan Ustadz Jazir ya, yang beliau ini mulai tadi batas subuh itu sudah ngisi di Mojokerto ya. Kemudian jam 6 sudah ngisi lagi, jadi sudah ada 2 acara tadi itu beliau, dan alhamdulillah sore hari ini bisa ngisi di sini, dan nanti maghrib ada acara lagi beliau di Masjid Al-Huda Karah ya. Alhamdulillah beliau berkesempatan membimbing kita berkaitan dengan masjid dan berkesempatan untuk mengisi di acara ini. Bapak Ibu sekalian, sekilas kami akan menyampaikan terkait dengan YDSF ya, Yayasan Al-Falah itu sudah beberapa kali kami bekerja sama di tempat ini, dan kami sekarang ini ada program yaitu platform digital, sarana digital untuk orang itu tahu program YDSF dan berdonasi di YDSF, yaitu namanya Peduli Baik. Mungkin di depan sudah diedarkan sama teman-teman brosurnya itu, bagaimana kemudahan orang itu untuk berbuat baik. Jadi kita itu sekarang itu berpikir bagaimana orang itu berbuat baik, bersedekah itu lebih mudah dengan menggunakan HP ya. Itu sudah dimanapun dan kapanpun bisa dilakukan. Dan alhamdulillah YDSF sudah punya platform digital namanya Peduli Baik. Ya, jadi cuma itu nanti harus download di Play Store. Ya, itu saya yakin di brosurnya sudah ada petunjuknya. Harapan kita adalah bagaimana kita ini mudah untuk membantu orang, memudah kita untuk berdakwah. Ya, walaupun dengan kondisi apapun dan dimanapun. Ya. Kemudian diedarkan juga oleh teman-teman Kiris ya. Itu juga cara pembayaran bisa pakai handphone, klik itu sudah nanti bisa masuk ya. Itu Bapak sekalian program kami di YDSF ya, yang sekarang ini lagi kita kembangkan, dan beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun yang lalu Ustadz Jazir, kami juga ada kajian seperti ini, yaitu Ustadz Wijayanto. Di antaranya adalah kita sosialisasi program Pondok Jogokarian. Dan alhamdulillah banyak dari Bapak Ibu sekalian di sini yang wakaf ya untuk Pondok Jogokarian ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah sekarang ini pondok sudah berdiri, sudah banyak fasilitas yang tersedia di sana ya. Itu adalah amal jariah dari Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah diwakafkan di setahun yang lalu. Seingat saya setahun yang lalu ya. Itu di acara ini di sini juga. Semoga acara ini memberikan manfaat, pencerahan untuk kita semuanya, dan kami dari Yayasan Indonesia Al-Falah senantiasa melakukan kerjasama dengan siapapun ya. Ya alhamdulillah untuk sore hari ini kita bisa bekerjasama dengan takmir Masjid Al-Manar, kemudian Najismu di acara ini. Semoga nanti ke depan kita akan bisa kerjasama di program-program yang lain. Itu aja mungkin dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih program yang disampaikan oleh Ustadz Widodo dari YDSF. Intinya adalah YDSF ada program baru. Selama ini kalau kita mau infak, mau sodako dengan cara tunai, sekarang ada dalam bentuk digitalisasi dengan aplikasi Baik. Bagaimana caranya, bagaimana modelnya seperti apa, insya Allah teman-teman YDSF yang telah memberikan brosur nanti monggo bapak-bapak kalau ingin berkenan bisa langsung tanya kepada petugasnya. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan mewakili dari PCM Sepanjang, dalam hal ini akan diwakili oleh Ustadz Badarman. Kepada Ustadz Dr. Badarman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina bil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah surah Al-An'am. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Jazir ASP dari Joko Karyan, yang kami banggakan segenap takmir Masjid Al-Manar yang baru terbentuk, sekarang sudah tancap gas. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu jamaah yang menyempatkan hadir di kajian umum yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Manar. Ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah revolusi akhlak, tidak revolusi mental, karena beliau adalah revolusi akhlak dengan 4 sifatnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama PCM yang kebetulan hasil muscap kami di Dapuk Koordinator Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sepanjang, perlu kami sampaikan Ustadz Jazir bahwa Ahad yang lalu kita sudah menyelenggarakan grand opening calon mubaligh di Sepanjang dengan peserta 219, dengan susulan kemarin beberapa, sehingga segera terklasifikasi. Ada kelas Jayyid Zidan, ada kelas Jayyid, dan ada kelas Thayyib. Karena itu kita bekali semuanya itu dengan teori-teori dakwah, tidak, dan kita dasari dengan ilmu tauhid, tafsir dan seterusnya. Kemudian insya Allah tahsinnya akan kita perbaiki dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi imam itu imam yang tartil, tanghim, fasohah, tajwid dan makhrajnya pas. Karena jadi wadanan Imam Muhammadiyah itu ndak teteh. Karena itu kami selaku koordinator majelis bertekad bahwa minimal 2 tahun ini kita bisa mencetak kader mubaligh kurang lebih 100 yang kemudian kita sebar setiap Ahad subuh ke masjid-masjid, kemudian kembali ke kantor kita lantai 3 itu, kemudian kita evaluasi dan kita nilai agar kemudian mubaligh kita ini benar-benar mubaligh yang menjadi penyambung lidah Al-Quran dan hadis. Dan rata-rata nanti ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, yang thayyibnya tidak pulang-pulang, insya Allah 6 bulan. 6 bulan harapan kita menjadi baik begitu, dimulai dari micro speaker di kita, kemudian baru kita terjunkan di masjid, namanya benar-benar real speaking. Itu harapan kita. Maka sangat kami apresiasi teman-teman dari takmir masjid yang sudah memulai hari ini, dan selanjutnya tentu memberikan pembekalan kepada kita semua. Yang hadir ini adalah dari PRM, di PCM, bahkan tidak hanya PCM Sepanjang, di PCM di Karangpilang juga hadir. Karena itu agar ilmu ini ada kebermanfaatan bagi kita semua sebagai pilar, karena Muhammadiyah adalah menganut risalah Islam berkemajuan, maka mari kita tunjukkan kemajuan ini di tengah-tengah masyarakat untuk gerakan sosial dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Segera itu atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang sampaikan terima kasih kepada takmir Masjid Al-Manar dan semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan solih dan solikah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf atas segala kurangan.
usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah tadi sambutan dari perwakilan PCM Sepanjang selaku Ketua Majelis Tabligh yaitu Ustadz Dr. Badarman. Sebelum kita memasuki acara inti yaitu kajian akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jazir, berikut beberapa kami sampaikan tentang program yang ada di Masjid Al-Manar Sepanjang ini. Yang pertama untuk kajiannya, kajian Masjid Al-Manar diawali dengan hari Ahad pagi jam 6 sampai jam 7 yang diasuh oleh Ustadz Dr. Samsudin yaitu Bulughul Maram. Kemudian dilanjutkan hari Senin ba'da maghrib oleh Ustadz Sya'roni tafsir Al-Quran, dilanjutkan dengan ba'da Isya Ustadz Sya'roni bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan dengan hari Selasa, Ahad kedua dan Ahad keempat, yaitu yang diasuh oleh Ustadz Dr. Ridwan Akbar. Alhamdulillah, berarti masih connect dan memperhatikan. Ustadz Dr. Ridwan Abu Bakar Matunurun, Ustadz Yanto, yang mengasuh tentang sejarah Islam, tarikh Islam. Luar biasa beliau, monggo silakan datang Ahad kedua dan Ahad keempat hari Selasa. Kemudian dilanjutkan dengan hari Rabu yang akan diasuh oleh Ustadz Dr. Samsudin Bulughul Maram atau kajian-kajian tematik juga. Kemudian hari Jumat diasuh oleh Ustadz Sya'roni ba'da Isya bahasa Arab. Kemudian pada saat akhir bulan ba'da subuh diasuh oleh Ustadz Naji Iksan. Itu tentang kajian-kajian yang ada di Masjid Al-Manar. Bukan hanya tentang kajian secara rutinitas, secara insidentil pun insya Allah Masjid Al-Manar akan tetap istiqomah, akan melakukan kajian-kajian akbar seperti ini. Tempo hari insya Allah kita mendatangkan Ustadz Wijayanto, sekarang Ustadz Muhammad Jazir, insya Allah yang berikut-berikutnya akan menyusul. Kemudian Masjid Al-Manar ada program yang terbaru. Monggo jika Bapak Ibu berkenan, program terbaru adalah Warung Kejujuran. Dengan menyediakan hanya satu lot, kalau kita ngomong secara trading ya, dagang, satu lot atau setara dengan 100.000, Anda sudah berhak sebagai pemegang saham. Bagaimana nanti prosesnya? Mas, saya pengen 5 lot atau 500.000, monggo silakan. Nanti Anda bisa menghubungi dengan Ustadz Aan atau Ustadz Nul selaku koordinator dari Warung Kejujuran. Nanti warungnya ditaruh di mana, kompensasinya seperti apa, monggo bisa langsung dikonfirmasi dengan beliau-beliau. Alhamdulillah kajian akbar ini kerjasama antara Masjid Al-Manar, YDSF dan Lazismu, dan kami secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari para jamaah, bukan hanya dari Sepanjang seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Badarman, ada salah satu dari PCM Karangpilang, Ustadz Heru, kebetulan beliau juga sama dengan saya, Majelis Tabligh Ustadz, kemudian ada Ustadz Effendi PRM Karangpilang, kemudian juga ada Ustadz Anang dari Tempel, dan beberapa takmir dan juga ketua ranting dari beberapa wilayah yang lainnya. Tanpa berapa lama nanti langsung aja kita dengar bagaimana sih masjid bisa melawan kemiskinan. Miskin apanya? Apakah miskin imannya, ekonominya, miskin akhlaknya, miskin imannya, atau seperti apa? Mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Jazir ASP. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para ustadz yang dimuliakan Allah dan saya hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah dan saya hormati, wabil khusus para pimpinan Muhammadiyah cabang maupun pimpinan Muhammadiyah Ranting dan Takmir Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Kita bersyukur di waktu yang sangat baik, yaitu waktu asar, ya, wal asri. Ini dulu pelajaran Kiai Ahmad Dahlan itu tentang tafsir al-asr. Al-asr itu artinya waktu asar atau waktu yang akan datang nanti, besok, lusa, itu namanya asar. Nah, maka dari situ muncullah istilah modern atau sekarang diterjemahkan berkemajuan, itu namanya teologi al-asr. Ya, jadi selama ini lebih banyak dikupas teologi al-ma'un, padahal sebenarnya justru yang awal itu Kiai Dahlan mengajar tentang al-asr, wal asri innal insana lafi khusr. Maka kalau tiap pengajiannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu awalnya diawali dengan ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian ditambah doa dari surah Al-Anbiya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nanti kalau ditutup, Allahumma arinil haqqa. Ya. Nah, sesudah itu mau berpisah dibacakan surah Al-Asr. Ya, karena para sahabat Nabi itu kalau berpisah dan bertemu saling membacakan surat Al-Asr. Jadi ini wal asri innal insana lafi khusr, tapi dengan pemahaman akan maknanya, ya, itu. Baik, pada tema kita sore ini, ya, masjid melawan kemiskinan. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Itu orang Muhammadiyah selalu berbicara tentang dalil, ya. Karena tidak akan beramal kecuali dengan ilmu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Jadi amal itu harus disertai dengan ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal, kan gitu. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana masjid melawan kemiskinan, dalil yang pertama adalah surah At-Taubah ayat ke-17 dan ayat ke-18. Ayat ke-17 Allah berfirman, "Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun." Biasanya orang bicara kemakmuran masjid itu hanya ayat 18, padahal ayatnya itu satu rangkaian. Maka nalil musyrikin aya'muru masajidallah, tidaklah pantas, tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Loh, orang musyrik kok memakmurkan masjid Allah, bagaimana ini? Ya, ini asbabun nuzul ayat ini. Ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, Rasulullah membangun 3 masjid. 1 masjid Kuba, 2 masjid Nabawi, 3 masjid Bani Salamah.
Masjid Kuba pertama kali itu di selatan Masjid Nabawi itu kira-kira 11 km ke arah Makkah. Setelah itu Nabi membangun masjid yang beliau tinggal di situ, orang menyebut Masjid Nabi atau Nabawi. Kemudian membangun masjid di arah ke Damaskus atau Palestina di sebelah utara Masjid Nabawi kira-kira 7 km di kampung Bani Salamah, maka dikenal sebagai Masjid Bani Salamah. Tetapi di kemudian hari ketika turun ayat yang mengabulkan doa Rasulullah untuk mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di waktu asar orang-orang di Masjid Bani Salamah itu sedang sholat asar, salah satu warganya jamaah di Masjid Nabawi segera berlari-lari memberitahu bahwa Nabi sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Maka imamnya segera membalik arah kiblat dari utara ke selatan. Maka masjid itu sekarang dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Nah, itu 3 masjid yang dibangun di masa. Masjidnya sederhana semua, sederhana sekali. Hanya tembok keliling tanpa atap, tanpa pintu. Kalau panas baru dipasang pelepah kurma untuk menutup dari panas. Maka waktu Lailatul Qadar turun, Rasulullah itu sedang sujud, pas hujan malam hari itu, dahi Rasulullah itu dipenuhi lumpur, karena lantainya masjid itu pasir, ya, gitu. Tanpa sajadah, tanpa ini. Itu begitu sederhananya Masjid Nabi. Maka orang-orang musyrikin Makkah, mereka mengatakan, kami lebih baik dari Muhammad di dalam memakmurkan masjid-masjid Allah. Lihatlah, Muhammad itu membangun masjid sangat jelek. Kami orang musyrikin Mekah ini membangun Masjidil Haram dengan megah. Kami bangun dari batu andesit merah. Sehingga kalau petang hari kena cahaya matahari sore itu berkilauan seperti emas. Gitu. Maka turunlah ayat ini. Maka nalil musyrikina ayakmuru masajidallah. Artinya apa? Pikiran atau paradigma, cara pikir orang musyrik itu memakmurkan masjid itu mengurusi dan memperbagus bangunan. Ya. Semua orang musyrik berpikirnya begitu. Tempat ibadah itu harus bagus. Orang Buddha itu, Sailendra datang dari India ke Tanah Jawa bangun Candi Borobudur itu. 92 tahun. Semua rakyat dikerahkan kerja bakti sampai terbangun bangunan yang sekarang masih kita saksikan itu Borobudur. Umatnya nasibnya enggak dipikirkan. Maka ketika datang Syekh Ali Tambuh Al-Baghir, orang Jawa nyebut Syekh Subakir, berdakwah mengenalkan Islam, beliau tidak bangun masjid, bangun kesejahteraan rakyat. Jadi orang-orang di lereng gunung, Sumbing, Gunung Sindoro, Merbabu, Merapi, Gunung Andong, itu gunung sekitar Magelang itu diajak bertani, diajari cara bertani yang baik. Maka ketika mereka hidup sejahtera, mengikuti ajaran Syekh Subakir menjadi Muslim. Maka candinya masih megah, carilah orang Buddha di sekitar Magelang, sudah sangat sulit. Ya. Wangsa Sanjaya yang Hindu juga begitu. 52 tahun membangun Candi Siwa yang dikenal dengan Candi Prambanan itu. Megah sampai sekarang bisa kita lihat. Datang Syekh Muhammad Ahmad Al-Maghribi dari Maroko
berdakwah, membuat alat pertanian namanya pacul, mengajarkan menata irigasi sehingga berhasil hidup sejahtera, mereka ikut. Orang Jawa nyebut Ki Ageng Gripik ini. Orang sekitar Candi Prambanan masuk Islam semua. Candinya sampai hari sekarang utuh, tapi nggak ada umat Hindu lagi. Kalau ada acara nyepi, itu orang Bali yang ada di Jogja, bukan orang Jogja yang beragama Hindu gitu. Sekarang menular ke masjid-masjid. Orang bangun masjid itu megahnya, bagusnya. Jamaahnya tidak dipikir. Saya khawatir seperti Prambanan dan Borobudur nanti. 20 tahun ke depan itu sing salat wis ra ono ning masjid api-api gitu ya. Jadi ini dulu Masjid Al-Manar ketika di Sidoarjo masih ada orang Islam. Orang Islamnya sudah habis, tinggal bangunan-bangunan seperti kita menyaksikan berseraknya candi-candi Hindu dan Buddha di seluruh Nusantara ini. Makanya Nusantara ini oleh Adolf Bastian disebut Hindunesia. Karena dulu wilayah orang beragama Hindu. Dari kata Hindunesia itu muncullah Indonesia, itu ya. Belanda menyebut Hindia, Belanda, Netherlands, Hindi. Sekarang Muslim mayoritas. Nah, kalau orang mukmin, paradigmanya dalam ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atazakka wa lam yahsya illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja kalimat innama itu susah dicari padanannya di Indonesia sehingga diambil kata yang langka itu hanya sana, karena disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah. Sifat lazimnya orang beriman kepada Allah itu memakmurkan masjid. Jadi kalau ada orang beriman pada Allah kok ratau neng masjid, berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka belum mukmin, mereka ini masih muslim. Ya. Makanya Buya Hamka dulu mengatakan, kalau melihat orang Islam di Indonesia, lihatlah masjid-masjid di hari Jumat, itulah jumlah umat Islam. Tapi kalau ingin melihat jumlah orang yang beriman, lihatlah masjid-masjid itu di waktu subuh. Itulah jumlah orang yang beriman. Karena keimanan itu disaksikan dengan berjamaah subuh di masjid. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sayyidina Umar Ibn Khattab menafsirkan ayat ini mengutip hadis pernyataan Nabi, saksikanlah bahwa orang-orang yang selalu datang dalam sholat subuh berjamaah itulah benar-benar orang yang beriman. Saksikanlah keimanan mereka itu. Jadi kalau jarang subuhan ke masjid, imannya belum dipersaksikan, ya gitu. Maka dulu ada seorang Minang datang dari Danau Maninjau, Sumatera Barat, sekarang masuk wilayah Kabupaten Agam. Menengok saudaranya di Pekalongan, namanya Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Terus setiap malam Selasa ada pengajian. Ketika Kiai Ghaffar Ismail ini kedatangan tamu saudaranya dari Minang, karena Pak Abdul Ghaffar Ismail ini juga orang Minang, pas malam Selasa, tamunya ini namanya Buya Sultan Mansur. Pada waktu itu yang berceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pendiri Muhammadiyah itu.
dengarkan pidatonya Kiai Dahlan ini bagus. Tapi saya harus menguji, ini benar-benar orang alim atau cuma orang pandai ceramah. Mengujinya, beliau datang ke Yogyakarta menemui Kiai Dahlan. Kiai, saya pengen banyak bertanya tentang Muhammadiyah kepada Kiai, tapi saya nggak punya waktu. Waktu saya hanya pagi-pagi subuh. Bolehkah saya bertamu ke Kiai nanti subuh? Oh baik, kata Kiai Dahlan. Sebelum subuh, Buya Sultan Mansur ini mencari rumahnya Kiai Dahlan di Kauman. Lihat masjid sudah terang, Kiai Dahlan sudah sholat di masjid itu, dari tahiyatul masjid, kemudian baca Quran, nunggu waktu subuh. Dia mati, oh ini kiai betul ini. Banyak orang ceramahnya bagus, ustadz bagus, ratau sholat subuh neng masjid. Oh jadi rungok ke ceramahnya. Itu bukan orang alim itu, imannya belum disaksikan. Ustadz kok ratau subuhan neng masjid. Itu cara menguji kualitas kealiman seseorang oleh Buya Sultan Mansur itu. Oh ini kiai ini, tapi masih satu lagi saya mau menguji. Sore hari datang ke rumah Kiai Dahlan menjelang maghrib. Kiai, maaf sarung saya ini najis. Saya pengen ikut sholat jamaah. Boleh nggak Kiai saya pinjam sarung? Oh baik-baik, Dahlan masuk kamar, keluar membawa sarung baru, batik halus yang mahal, baru. Silahkan dipakai. Kaget Buya Sultan Mansur. Ini baru kiai bener apa? Tidak punya prasangka dan dermawan. Loh, bisa-bisa orang pinjam sarung golek ke sing elek kok nek ra bali ora. Tapi dipinjami sarung yang bagus. Sultan Mansur itu ini benar-benar orang alim. Maka Sultan Mansur kemudian belajar tentang Muhammadiyah, kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Maka yang besar Muhammadiyah itu Jogja dan Sumatera Barat. Ini mulai Buya Sultan Mansur. Mengujinya Ustadz itu begitu. Ceramahnya bagus, dicek gawene subuhan ora gitu ya. Yang kedua dicek dermawan atau tidak. Dua itu. Jadi kalau benar-benar orang alim itu satu pasti menjaga jamaah sholat di masjid, yang kedua pasti dermawan. Itu orang alim itu menurut Buya Sultan Mansur. Maka beliau bergabung ke Muhammadiyah karena itu. Demikian juga nanti Sultan Mansur, tokoh NU dari Surabaya, ya berdebat baru kemudian bergabung dengan Muhammadiyah menjadi tokoh itu, ya. Ini. Baik. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu 3 langkahnya. 1, aqimis sholat. Bagaimana menegakkan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Menegakkan sholat itu mengikuti sunnah Rasul. Kalau sholat wajib dikerjakan berjamaah di masjid. Kalau sholat sunat di rumah. Rasulullah bersabda, khairas sholati minal mar'i fi baitihi ila sholatul maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah masing-masing. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan. Jadi sholat yang telah ditetapkan 5 waktu itu sholatnya di masjid, tapi sholat sunat itu di rumah. Termasuk qobliyah, ba'diyah itu lebih utama di rumah. Makanya kalau qobliyah di rumah cukup 2 rakaat. Tapi kalau qobliyah dikerjakan di masjid 4 rakaat, 2 rakaat. Ya. Jadi pahalanya itu kalau qobliyahnya di rumah 2 kali lipat dibanding qobliyahnya dikerjakan di masjid. Ya. Ba'diyahnya juga begitu. Ya. Maka Rasulullah bersabda, nawwiru buyutakum
bis sholati wa qiraatil Quran. Cahayalah rumah-rumahmu itu dengan mengerjakan sholat, maksudnya sholat sunat dan membaca Al-Quran. Tapi sholat wajibnya di masjid. Bagaimana dengan perempuan berjamaah? Tahun 50-an itu terjadi perdebatan di banyak majelis taklim. Lebih baik mana perempuan berjamaah di masjid atau di rumah? Maka Muhammadiyah kemudian mengadakan muktamar majelis tarjih. Dulu namanya muktamar majelis tarjih di Wiradesa Pekalongan tahun 1953. Keluarlah putusan tarjih yang diberi judul Adabul Mar'ah fil Islam. Salah satunya tentang hukum perempuan berjamaah sholat wajib di masjid. Di putusan tarjih itu tetap lebih utama kalau tidak menimbulkan fitnah dan madharat, perempuan juga lebih baik berjamaah di masjid. Maka supaya tidak banyak fitnah atau ini, ibu-ibu Aisyah kemudian mendirikan musola Aisyah. Jadi berjamaah di masjid tapi khusus perempuan itu ya. Di Kauman ada, di Karangkajen ada, di Kota Gede ada, itu di basis-basis Muhammadiyah itu ada musola khusus untuk putri. Yang laki-laki di masjid, yang perempuan berjamaah di musola. Karena tetap lebih utama berjamaah. Tetapi kalau tidak menimbulkan fitnah dan madharat, bergabung di masjid. Maka di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi ya disediakan shaf khusus untuk perempuan. Sekarang ribut lagi, orang bertanya, kajian di mana-mana muncul. Di mana Pak, perempuan itu di masjid atau di rumah? Ini jenenge mundur. Muhammadiyah sudah menyelesaikan tahun 53 itu. Makanya Muhammadiyah itu disebut berkemajuan. Jadi persoalan yang sekarang diributkan itu sudah dijawab oleh Majelis Tarjih tahun 53. Nek saiki ana ustaz isih bahas ketinggalan zaman itu. Sudah silakan baca himpunan putusan Tarjih Adabul Mar'ah. Tidak hanya itu, kemudian berkembang waktu itu menjelang pemilu 55. Muncullah fatwa bagaimana perempuan aktif di parlemen. Berpolitik ada di situ. Karena kampanye partai politik dulu bersaing, Dranben Pemuda Rakyat PKI, Dranbennya Marhen, maka Muhammadiyah membahas dan memutuskan boleh dengan syarat-syarat ini, maka kemudian muncullah PGT Muhammadiyah. Apa? Pasukan Genderang dan Terompet Muhammadiyah untuk mengimbangi kampanye-kampanye PKI waktu itu. Ada putusan tarjih. Bagaimana perempuan ikut demonstrasi? Ada, sudah dibahas di situ. Ya, jadi kalau sekarang muncul bahasan itu ketinggalan zaman. Ustadz-ustadz baru lulus dari Madinah mengupas lagi. Wah, Muhammadiyah wis rampung tahun 53 itu Mas. Ya, inilah Muhammadiyah itu berkemajuan. Sekarang baru dibahas Muhammadiyah wis rampung mendiskusikannya tahun 53. Tapi banyak orang Muhammadiyah ra tau ngaji himpunan putusan tarjih. Orang ngerti pengajian Muhammadiyah masih melu bahas perempuan di masjid atau di rumah. Ini Muhammadiyah tahun 50. Ya, Muhammadiyah yang ketinggalan zaman, bukan Muhammadiyah yang berkemajuan, itu loh. Nah, mohon maaf saya minum. Bismillah. Baik. Maka bagaimana Muhammadiyah itu menggerakkan rakyat untuk berbondong-bondong sholat berjamaah di masjid. Cirinya Masjid Muhammadiyah itu jamaahnya penuh di masjid-masjidnya.
karena itu mengikuti Nabi Muhammad. Ya, kalau mengikuti ustadz, mengikuti kiai boleh sholat di rumah, tapi kalau mau mengikuti Nabi Muhammad, sholat wajibnya di masjid. Muhammadiyah itu kan pengikut Nabi Muhammad, makanya sholatnya ikut Nabi. Apa? Wajibnya berjamaah di masjid. Nek pengurus Muhammadiyah atau jamaah, lah kuwi belum Muhammad dia, tapi Ahmad Dahlaniyah. harus memakmurkan masjid. Itu yang pertama, serius. Masjid difahami betul. Sebagaimana zaman Nabi, masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Makanya masjid Nabi itu terbuka 24 jam, malam hari lampunya terang benderang. Sehingga kafilah-kafilah yang lalu di Yatsrib, singgahnya di masjid, minta pertolongan, numpang menginap, cari air. Sehingga dikenalah Islam dari segala penjuru. Jadi karena kota itu sudah gelap, yang terang adalah masjidnya. Saya tidak tahu didapat dalil dari mana kalau malam hari lampunya gelap masjid itu dan pintunya dikunci, di gerbang lagi. Carilah dalilnya, saya tidak menemukan. Iki melu Nabi po ngarang dhewe to iki. Ngirit mungkin Ustaz. Nah itu melu hawa nafsu, kekikiran, nggak boleh. Sunnah itu menyalakan lampu terang benderang di malam hari di masjid itu dan membuka pintu 24 jam, itu sunnah Rasul tentang masjid. Jadi nek masjidnya peteng, pintunya dikunci, itu bid'ah terbesar. Takmir. Bid'ah paling besar. Sampai hari ini sunnah itu ditegakkan di semua masjid-masjid sejak zaman Nabi. Datanglah ke Madinah, lihatlah Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Kiblatain, masjid yang lain-lain itu malam hari itu lampunya terang, dibuka. Datanglah ke kota Mekah yang melestarikan sunnah Nabi juga, Masjidil Haram, Masjid Tan'im, Masjid Cirona, semuanya terang benderang di malam hari, pintunya terbuka. Jadi kalau kita ke Madinah, ke Mekah, bangunan paling terang benderang di kota itu adalah masjidnya. Ketika mal tutup, pertokoan tutup, ya, restoran tutup, yang masih buka adalah masjidnya. Kalau kita orang jual buah durian aja lampunya 8 terang, masjidnya wis peteng dedet. Bagaimana masjid akan makmur? Orang itu harus boleh bertemu Allah kapan saja karena masjid itu rumah Allah. Sekarang ini Allah dipenjara di rumahnya sendiri, hanya diberi izin orang bertemu Allah pada jam-jam tertentu. Itu seperti tahanan itu boleh dikunjungi keluarga atau orang lain, jam-jam tertentu boleh besuk. Lah ini kan kurang ajar banget takmirnya ini. Allah kok dipenjara di dalam rumahnya sendiri itu coba. Karena Allah tidak letih, tidak lelah, tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, hikmahnya Masya Allah. Ketika tahun 99 kami mulai, saya ini ketua ranting Muhammadiyah. Ketua ranting saya Pak, sudah 30 tahun ketua ranting terus. Ya. Saya tidak mau naik ke cabang atau ke daerah, tak ngurus ranting saja. Nah, maka kita ikuti sunnah. Masjid saya buka, 24 jam lampu saya nyalakan terang. Wah, ya, banyak yang sepuh datang malam hari itu, matikan lampu, ditutup lagi. Akhirnya kuncinya saya buang. Biar tidak bisa ngunci. Kalau beliau matikan ya enggak saya ajak debat, saya langsung nyalakan lagi saja. Nah, di akhir bulan saya laporan kepada yang suka mematikan lampu, Pak, setelah lampu terang benderang pintu dibuka, infaknya naik sekian, ongkos bayar listrik
hanya naik sekian, masih untung kalau dibuka 24 jam. Oh iya toh, ya sekarang boleh. Kenapa? Kalau masjid habis isak dikunci, lampunya gelap, nanti dibuka menjelang subuh. Biasanya yang datang itu jamaah lokal. Jamaah lokal itu adzan lagi siap-siap. Datangnya terburu-buru pakai sarung. Sarung itu tidak ada sakunya, jadi doning masjid kira nggawa dompet itu. Akibatnya infaknya sepi, kotak infaknya itu. Nah ternyata ketika dibuka banyak orang sebelum subuh, sehingga daripada mau masuk Jogja nanti nunggu terang lah istirahat. Orang yang singgah-singgah yang transit itu kan bawa dompet. Nah, sekarang rata-rata jamaah infak subuh hanya 2 kotak kami sediakan di pintu masuk putra sendiri. Itu bisa 120 juta 1 bulan infaknya. Infak subuhnya. Di Masjid Jogokarian ya Ustaz? Ya. Itu hikmah dari mengikuti sunnah. Dibuka 24 jam, ya, lampu terang. Kemudian waktu itu masjid tadinya ada pagarnya, saya bongkar. Sehingga orang yang mau singgah sholat, bawa mobil, bawa motor, parkir itu tidak sungkan, langsung. Nah, karena banyak yang pampir, bawa mobil, bawa ini, kita jaga keamanan, angkat security. Saya sediakan kotak infak parkir. Sebulan bisa 50 juta infak parkirnya itu. Itu hikmahnya itu. Ternyata mengikuti sunnah Nabi itu banyak manfaat. Kalau bid'ah, alasannya wedile bayar listrik, seperti ini, ya mundake ora oke. Rasulullah itu harus ditiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bener itu. Tidak ada ruginya nggih Ustaz ya? Ya? Tidak ada ruginya kalau gitu. Untung besar. Yang kedua, masjid itu dimakmurkan dengan cara apa? Wa'atuz zakah. Maksudnya bukan kok masjid itu mendirikan OPZ, unit pemungut zakat. Bukan. Masjid itu punya program memberdayakan ekonomi jamaahnya sehingga berubah dari mustahik menjadi muzaki. Jadi tugas masjid itu mencetak calon-calon muzaki itu wa'atuz zakat, sehingga semua jamaah kita sudah sholat di masjid bisa berzakat. Sekarang ini banyak sekali di Indonesia ini bangunan masjid tapi sedikit masjid. Apa bedanya? Banyak bangunan masjid baru punya jamaah sholat dan imam sholat. Belum punya jamaah masjid dan belum ada imam masjid. Bedanya apa jamaah sholat sama jamaah masjid? Kalau jamaah sholat, bareng-bareng sholat, assalamualaikum, berdoa, bubar. Sering sekali bertemu, tidak saling kenal. Yang di sof sana tadi siapa namanya, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana, anaknya berapa, anaknya sekolah di mana, kira-kira ekonominya bagaimana. Nah itu baru jamaah sholat, belum jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, semua saling kenal. Wah ini si fulan ini kok habis subuh semua sudah pulang, belum pulang. Imamnya tidak terus pulang, dekati. Ada apa? Sepertinya banyak munajat. Ya Pak, saya kena PHK. Nah, imamnya, apa pekerjaanmu? Saya tukang pasang AC Pak di toko elektronik, sekarang nah PHK. Dan mbok buka sendiri jasa, nggak punya modal Pak. Berapa modalnya? Coba dihitung. Oh ini alat bor, alat ini. Sudah berapa? 8 juta, baik. Ayo ke kantor, panggil bendara masjid. Ini bantu. Ada enggak uang masjid? Ada Pak, 8 juta kasih.
Kita buatkan brosur. Kalau Anda mau pasang AC di kantor, di rumah, ya silahkan hubungi masjid nomor telepon sekian. Sekarang anak buahnya 7 orang itu. Itu namanya imam masjid. Bukan imam sholat. Nah, imam sholat itu nggak peduli orang kena PHK, orang miskin, orang nganggur. Imamnya nggak ada pikiran menyelesaikan persoalan. Selesai sholat bubar Loh, ya Ustaz. sholat itu sunnahnya Nabi begitu. Nabi itu memikirkan jamaahnya. Yang sudah ini kok si fulan 3 hari nggak nampak ke masjid. Nabi sebagai imam masjid datang ke rumahnya. Kenapa kamu nggak berjamaah lagi? Itu imam masjid. Nah imam sholat, asa karepmu ya arep jamaah apa ora. Ramadan penuh masjidnya, selesai Ramadan wis ora teko, imamnya ndak merasa punya kewajiban untuk mengajak lagi ke masjid. Itu namanya imam sholat, bukan imam masjid. Kalau imam masjid datangin, loh ayo diteruskan, ini masih ada subuhan loh meskipun Syawal gitu ya. Ayo ke masjid lagi. Nek sing rada akrab le bergaul, wis kafir apa ora tau ning masjid saiki. Nah itu merawat jamaah, itu namanya imam masjid itu. Nah, di sini masih imam sholat atau imam masjid? Di sini masih jamaah sholat atau sudah jamaah masjid? Gimana Bu? Nah, maka yang ada di sini baru bangunan Masjid Al-Manar. Belum terbentuk Masjid Al-Manar. Ya. Maka infak masjid kami itu dulu dihabiskan untuk apa? Menyelesaikan problem jamaah itu. Kasih modal ini, Masya Allah, Masya Allah, ya Allah. Tahun 2003 itu, muzaki kami hanya 19 orang. Jamaah yang bayar zakat lewat masjid itu hanya 19 orang. Setahun zakat malnya hanya 5 juta. Setelah kita memberi modal jamaah yang butuh modal, membantu biaya pendidikan, lain sebagainya dari uang masjid tadi. 2 tahun yang lalu yang bayar zakat sudah 659. Jadi muzakinya itu dari 19 menjadi 659. 80% itu dulu mustahik menjadi muzaki dan zakat malnya mencapai 3,2 miliar. Dulu tahun 2003 infak masjid setahun baru 43.200.000, setelah ada pemberdayaan ekonomi melahirkan muzaki, infaknya sekarang setahun 12 miliar. Ikuti sunnah Nabi, itu kata kuncinya. Aqimis sholah wa atuz zakah. Walam yakhsha illallah, dan jangan takut. Kalau sudah dari jamaah masjid jangan khawatir. Kalau enggak punya beras, masjid nyukupi beras. Anaknya belum bayar SPP, masjid yang akan bayar SPP-nya. Bulan ini ada orang tua nangis ke masjid, ada apa-apa. Anak saya itu dapat beasiswa S1 Fakultas Kedokteran. Ini baru saja wisuda, IP-nya 3,78. Tapi ternyata tidak ada beasiswa untuk koas. Sampai nanti dilantik jadi dokter harus bayar sendiri. 64 juta, kami nggak punya uang. Anak saya nangis-nangis, Pak, apa ya saya berhenti S1, nggak jadi dokter, cita-cita saya. Bapaknya bingung, datanglah ke masjid. Saya tanya bendara, ada nggak uang? Ada Pak, sudah bayar SPP-nya. Kita bisa menghilangkan putus asa, kekhawatiran. Anak putus sekolah karena itulah masjid. Wa atu zakah. Bahkan 6 bulan yang lalu,
Ada mahasiswa residen, maksudnya ngambil spesialis ya, anestesi, sudah dokter ngambil spesialis biaya sendiri karena bapaknya masih mampu membiayai. Tiba-tiba kurang 1 semester bapaknya meninggal. Nangis ibunya ke masjid, Pak, anak saya tidak mau keluar kamar, kebetulan perempuan, nangis terus apa. Mosok dengan meninggalnya bapaknya kurang 1 semester aja nggak jadi dokter spesialis. Saya juga bingung, Pak. 1 semester berapa? 54 juta. Alhamdulillah masjid ada, kita bantu. Anaknya datang lagi sama ibunya nangis. Bapak, insya Allah nanti kalau saya sudah jadi dokter, 10% penghasilan saya untuk masjid. Tidak perlu begitu. Yang penting Anda lulus, bisa mencapai cita. Itulah walam yahsya illallah. Kalau sudah menjadi jamaah masjid itu tidak khawatir. Tidak khawatir DO, nggak khawatir nggak bisa makan. Karena apa? Masjidlah yang menjadi pengayom besar dalam kehidupan masyarakat. Kalau seperti ini masjidnya akan makmur. Sekarang ini uang masjid habis untuk bangunan, habis untuk renovasi, habis memperbaiki masjid, membeli lampu hias yang bagus-bagus. Ada mahasiswa putus kuliah karena nggak bisa bayar SPP, nggak diurus. Itu namanya bukan masjid, itu namanya candi Islam. Nah inilah terbukti kami dulu cuma punya 19 muzaki, zakat malnya hanya 5 juta setahun, sekarang 659 muzaki. Kita berpikir kebutuhan masjid nanti makin besar. Bagaimana caranya? Saya sediakan 1 kotak wakaf produktif. Jadi 2008 itu kami merenovasi masjid, lantai 1, lantai 2 untuk masjid, lantai 3 daripada kosong saya bangun hotel. Saya tawarkan, ayo yang mau memelihara masjid sepanjang zaman, wakaflah 1 kamar. Waktu itu 1 kamar biayanya 41.500.000. Cuman bisa 13 kamar, yang mau wakaf puluhan orang, Pak. Nama wakifnya kita cantumkan di setiap kamar. Sekarang alhamdulillah, dari 11 kamar yang kami komersilkan, tapi dengan ketentuan syariah, dikurangi biaya masjid, bayar listrik, gaji karyawan, itu masih saldo bersih rata-rata per bulan 40 juta sampai 50 juta. Sehingga sekiranya tidak ada infak pun, masjid ini masih punya uang. Tahun ini ya, kita membeli hotel lagi di daerah wisata Kaliurang. Ada hotel namanya Nugrah Wisata 2, kolab waktu Covid, dijual murah, dan bahkan pemiliknya mau mewakafkan nanti separuh dari harga. Nanti separuh hasil penjualan itu diwakafkan untuk masjid. Oke, terus kita beli. Kita sediakan 1 kotak wakaf produktif untuk pembelian hotel. Kalau tahun 2022 itu wakaf tunai kolektif 1 hari ada 1.000, 50.000, 100.000, 1 juta, itu terhimpun 7 miliar lebih sedikit. Tahun ini sejak sepekan setelah Idul Fitri kita buka, baru sempat dihitung yang pecahan 100.000 sama 50.000 sudah lebih dari 7 miliar, yang 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan belum sempat dihitung sehingga kami mengangkat 2 karyawan baru khusus untuk tukang hitung uang ini. Bener Pak. Sehingga hotel yang tadinya Hotel Melati kita upgrade menjadi Hotel Bintang 3, masih ada tanah kosong 1.200 meter. Kita tawarkan mau wakaf, notarisnya yang nangani jual beli mau, saya juga ikut wakaf Pak.
Berapa satu kamar? Untuk bintang 3 dengan segala fasilitasnya, wakaf satu kamar itu 85 juta. Oh, saya satu kamar. Pak, saya PNS, ada enggak wakaf untuk kelas PNS? Boleh, tapi gabungan satu kamar 5 orang gitu. Mau 100 orang satu kamar boleh, urunan, nah itu boleh. Nanti namanya dicantumkan semua di depan kamar itu. Ini wakaf A, B, C, D, gitu, enggak apa-apa. Kemarin Sandiaga Uno, Joko Karian, saya sampaikan juga langsung wakaf. Hari ini tadi sudah WA saya menunjukkan bukti sudah transfer. Ya. Nah itu, dari hasil hotel itu, di samping merawat masjid, kalau ada renovasi, gaji karyawan, gaji listrik, dan juga untuk apa? Untuk membantu kesejahteraan rakyat itu. Bukan dari infak. Infak ditambah hasil wakaf produktif. Sekarang kami bantu beras orang miskin karena kami sudah punya 2 sawah, kami beli sawah sebagai wakaf produksi. Panenan berasnya untuk rakyat miskin. Maka kalau Masjid Al-Manar ini buka satu kotak dan satu rekening wakaf produktif, insya Allah kemiskinan itu bisa diselesaikan. Artinya dari 19 muzaki menjadi 659 muzaki. Yang menjadi muzaki makin banyak. Artinya tadinya mustahik menerima, sekarang memberi. Dari 43.200.000 sekarang 12 miliar satu, itu infaknya, wakafnya 7 miliar lebih, zakatnya 3,2 miliar. Sehingga kami bisa membangun pesantren lagi yang untuk nanti pesantren tahfidz lansia. Karena sekarang banyak yang mayoritas ibu-ibu kalau pagi itu habis subuh nunggu syuruk itu belajar tafsir, belajar tahsin, tahfidz. Besok ibu-ibu kalau pengen belum pernah jadi santri nyantri, nanti ada asramanya itu. Berapa seminggu 3 kali, 3 hari boleh, sambil untuk semangat lagi seperti santri baru gitu. Jadi tidak merasa tua, jadi menjadi ulama. Apa ulama, Bu? Usia lanjut masih aktif. Nah, gitu. Itu ulama, usia lanjut masih aktif. Jadi santri bawa buku lagi, ngaji nyatet. Wah, itu senang sekali belajar nahwu shorof, belajar ini. Rasanya tidak tua lagi, ya. Itu. Nah, ini asramanya insya Allah sebentar lagi selesai. Masjidnya belum kami bangun, asrama dulu. Nanti kalau ada yang bangunkan masjid boleh aja, silahkan. Mau diberi nama masjidnya, wakifnya silahkan. Ini nanti kawasan untuk kita kembangkan. Basic kegiatannya adalah lansia. Karena saya melihat banyak lansia ini salah jalan. Seharusnya kembali kepada Allah, malah pada bingung. Wong ming Anies ngrangkul Cak Imin wis sing sepuh-sepuh melu bingung. Coba bayangkan itu. Wes saiki mikir inabah, jalan kembali kepada Allah. Akrobat politik itu dagelan politik biar saja. Wong do atine ra ono kok kowe berpolitik sekarang tanpa nurani. Mulanya politik kita ini rusak. Ya, rusak. Orang berpolitik tanpa moral, maka mari dari masjid kita bangun revolusi supaya negeri ini menjadi baik. Selesaikan kemiskinan itu bukan lewat, bayangkan Kementerian Sosial itu anggarannya triliun menyelesaikan kemiskinan. Tapi kemiskinan meningkat, kenapa? Karena 85% anggarannya habis studi banding, rapat, diskusi di hotel-hotel mewah untuk membicarakan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Hanya 15% yang jatuh ke tangan orang miskin. Ini bisa kita lihat, saya bisa pertanggungjawabkan itu tentang angka itu. Lah maka rampung-rampung. Masjidlah yang insya Allah tidak berpikir periode. Itu sekarang ini dari dulu itu sekarang sampai sekarang sama, capres cawapres itu jisamsu. Janjimu semua palsu.
Wah, presiden kok seneng goroh. Presiden suka bohong. Sekarang ini loh, banyak. Besok begini, besok begini. Beltruk. Orang cah cilik Jogja itu omong kosong. Ngapusi ora kerasa. Padahal pemimpin syaratnya itu sidik. Nek pemimpin wis nanti 6 juta mobil SMK sekarang. Tekan saya kira ono siji wae. Malah kiai ini melu, nanti SMK begitu, nanti semua pegang kartu, sebule sing metu ming kartu tawakal. Pemimpin bohong itu menjadi biasa hari ini, jadi tidak usah dipikir. Ayo selesaikan persoalan rakyat ini melalui masjid. Termasuk kemiskinan. Dengan cara apa? Mengikuti sunnah Nabi. Fungsikan masjid sebagai baitullah, fungsikan masjid sebagai baitul mal. Kalau pada zaman Nabi itu orang yang merasa uangnya lebih, ditaruh di masjid. Karena akhlaknya sudah bagus, hanya orang yang butuh saja yang mengambil uang itu di masjid. Kalau sudah cukup, kembalikan lagi. Jadi masjid itu menjadi tempat perputaran harta, maka disebut baitul mal. Masjid itu rumah harta. Maka masjid berkembang lagi menjadi baitul tarbiyah, tempat pendidikan, karena orang-orang pinter disuruh mengajar, dicukupi dari masjid. Sekarang banyak imam masjid, tapi masjid tidak memikirkan kesejahteraan imam. Akibatnya masjid-masjid imamnya jorok. Maksudnya jorok-jorokan sapa sing dadi imam gitu ya. Nah, maka kalau masjid punya uang, mengambil yang hafal Quran, yang suaranya bagus. Kami Joko Karyan ini punya 2 imam tetap, 1 imam cadangan. Imam tetap itu kami gaji sebulan 6 juta, sehingga 12 juta 2 orang, cadangannya 3 juta. Jadi kami menggaji imam itu sebulan 15 juta. Tapi bukan dari infak, dari mana? Dari hasil wakaf produktif. Sebab kalau imam nggak dipikirkan kesejahteraan, ya sak kecekel sing dadi imam. Nabi itu kan dicukupi hidupnya melalui, karena beliau nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima infak, nggak boleh menerima sedekah, hanya boleh menerima hadiah. Demikian juga anak turunnya. Maka Nabi itu diberi hak oleh Allah dari harta rampasan perang. Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya, kulillahi wa rasul. Itu haknya Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Lah kalau kita tidak memikirkan imam dengan baik, jamaah kita tidak mendapat imam yang baik. Sing ngerti bacaan bener, imam nira bener, rasanya enggak khusyuk sholat itu. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, makhorijul hurufnya enggak jelas, makmumnya menjadi kurang khusyuk. Nah, ambillah, pikirkan kesejahteraannya, merebutnya, supaya jamaah tenang, angkat security, digaji dengan cukup. Ya, itu pelayanan kita. Tiap hari ada yang mengajar di masjid, ustadznya bagus-bagus. Karena banyak itu ustadz doktor, profesor, disuruh mengajar di masjid, mohon maaf, honornya terlalu kecil gitu, akhirnya sering pamit. Mohon maaf ini, itu sering terjadi seperti itu ya. Nah, ini memang harus dipikirkan hak mereka itu. Ya. Bahkan makanya kami beli hotel lagi, nanti kita tahun depan, nanti kalau terhimpun lagi wakaf, kita cari jenis usaha apa yang bisa berkembang. Karena
harapan kami itu betul-betul mengikuti sunnah Nabi, memuliakan orang-orang yang sepuh, yang tua. Imam masjid yang sudah sepuh nggak bisa ngimami lagi, karena berdiri sudah susah. Bahkan mungkin nggak bisa pergi ke masjid lagi, sakit-sakitan. Kalau bisa, jamaah masjid itu besok kita pensiun, dikasih tiap bulan untuk bisa hidup, bisa berobat. Sekarang ini kita disuruh memuliakan orang tua, prakteknya nggak ada. Pengurus Muhammadiyah yang merintis Muhammadiyah sudah sangat tua, sakit masuk rumah sakit PKU, diskonnya cuma 14%. Itu dulu kami alami berapa tahun yang lalu, ada ustadz ya memimpin pesantren, ya, Ustadz Zainal Mutakin dari Paciran, kemudian mendirikan pesantren. Kalau malam Selasa menjadi ustadz tetap sebelum penceramah yang lain dari PP Muhammadiyah, kajian sebelum pengajian PP Muhammadiyah. Sakit, gagal ginjal dibawa ke PKU. Wafat, pagi hari istrinya nelpon saya, Pak Ustadz, saya mau ambil jenazah suami saya itu tagihannya kurang 50 juta. Kaget saya. Beliau ini kan pengasuh pengajian PP Muhammadiyah, nggak ada bantuan, cuma dikasih potongan 14%, Pak. Wah, saya kumpulkan, saya punya pengajian dokter-dokter, ayo kita ambil. Akhirnya kami dirikan Lakesmu, lembaga kesehatan mubalik. Di dokter-dokter itu setiap bulan setor dari prakteknya itu 1 hari untuk kesehatan para mubalik. Alhamdulillah sampai hari ini tiap bulan bisa terhimpun 31 juta. Dokter, perawat itu ya Anda itu seharusnya berdakwah, karena Anda praktek terus ratau dakwah ya saiki njogo kesehatannya mubalik itu. Nah, 1 hari prakteknya disetor ke Lakes. Termasuk guru-guru mu'alimin Muhammadiyah, mu'alimat Muhammadiyah itu kami berikan jaminan kesehatannya dari Lakesmu. Ini kadang kita tidak mikir itu ya. Ustadz, kiai, ya ketika sehat, wah itu jadwalnya padat, diundang ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Ketika sakit, yang jenguk itu bawa buah, jeruk, pisang, ya nggak laku di kasir rumah sakit. Ya, akhirnya ketika sudah boleh kembali, nunggu pulang penyelesaian pembayaran, sakit lagi karena ternyata tagihannya banyak. Masya Allah, umat ini kok nggak mikir para guru-guru mereka itu, terutama nanti di hari tuanya. Ya, pensiunan ustadz itu ada nggak gaji? Pensiunan kiai, ini mesti dipikirkan oleh umat Islam ke depan. Maka kalau wakaf produktif itu seperti zaman Nabi itu tidak ada yang wakaf masjid, semuanya wakaf produktif. Sayyidina Umar wakaf kebun kurma di Khaybar, Sayyidina Abu Tolhah wakaf kebun kurma Buraiha, Sayyidina Utsman bin Affan wakaf sumur Romata. Itu untuk membiayai masjid, membiayai perang, membiayai dakwah. Dan siapa yang berwakaf itu oleh Allah diberi ganjaran yang luar biasa. Ketika selesai Sayyidina Utsman itu membayar sumur Romata, Rasulullah memanggilnya. Ya Utsman, apa yang kamu lakukan telah menggetarkan arsy Allah. Allah telah menurunkan ayat untukmu. Nabi kemudian membaca akhir surat Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi.
Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Asbabun nuzulnya itu wakaf. Maka kalau orang dalam hidup ini pernah berwakaf, entah sedikit enggak banyak dengan ikhlas karena Allah, besok seperti Sayyidina Umar, Utsman Abu Thulha, ketika ajal datang, Allah akan memanggil dengan seruan ini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau tidak pernah wakaf, yang membaca ayat ini mudin yang melepas jenazah. Jadilah wakif yang produktif. Ini maka wakaf produktif harus digerakkan di tiap masjid. Al-Manar itu kalau dilihat Muhammadiyah cabang di sini, masya Allah, gedung SMP-nya megah, gedung SMA-nya megah. Ning masjid orang duwe hotel, orang duwe pasar, orang duwe ini namanya belum mengikuti sunnah. Masjid harus punya wakaf produktif untuk menjamin kesejahteraan jamaahnya. Mulailah hari ini, besok buat kotak, sediakan di depan pintu. Wakaf produktif Al-Manar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Ustadz Muhammad Jazir, bagaimana masjid melawan kemiskinan. Intinya adalah wakaf. Satu atau dua pertanyaan? Boleh? Kami menerima dua pertanyaan mewakili dari ibu-ibu, monggo satu. Siapa? Kemudian yang bapak-bapak satu. Bapak-bapak dulu nggih. Ustadz Halim. Ngapunten, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sharing Ustadz, mungkin berbagi pengalaman. Masjid ini adalah masjid cabang Muhammadiyah. Sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. Misinya dulu itu kita mengharapkan berjalannya dakwah sebaya. Di mana Muhammadiyah itu ada Urtum, ada IRM, ada IPM, ada HW, ada Tapak Suci, dan di sini semuanya aktif. Dan dulu di awal-awal itu sudah aktif, ada Blutin, terus dikembangkan anak-anak muda. Tapi setelah pandemi itu ada agak mandek mungkin. Nah ini mumpung baru dan juga ada majelis tablignya, supaya tidak melawan lupa bahwa ini adalah masjid cabang Muhammadiyah, bisa mengaktifkan dakwah sebaya. Di sini itu ada kajian karyawan, ada kajian wali murid, ada IPM, ada HW, ada Tapak Suci, semuanya aktif. Tapi kalau kita lihat pengajian hari ini, kita bisa melihat presentasi orang mudanya. Kalau kita kembali pada sunnah, di saat Umar Abu Bakar hidup, Nabi itu mengangkat seorang jenderal yang umurnya 18 tahun. Kemudian yang kedua, Nabi itu menjanjikan yang istimewa itu pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah ini mohon sharing bisa didengar oleh takmir masjid yang baru dan juga majelis tabligh supaya ini diaktifkan kembali. Karena orang-orang tua kita yang alim itu sudah banyak yang mangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung dijawab atau? Baik. Jadi dulu dari zaman PP Muhammadiyah itu Pak Kiai Haji Ahmad Badawi, itu PP Muhammadiyah punya namanya Madrasah Mubalighin. Madrasah Mubalighin. Tiap ngajinya itu malam. Jadi seperti madrasah tapi untuk para calon mubaligh Muhammadiyah. Supaya tertarik anak-anak muda menjadi itu, bukan bayar, malah dikasih honor kehadiran. Ya, kemudian ditugaskan, dulu istilahnya dibenum, dikirim ke desa-desa, dikasih uang saku. Banyak aktivis muda. Saya ini tahun 78 dikirim ke Purworejo,
menjadi mubalik hijrah. Saya nggak tahu sekarang ini Muhammadiyah masih ada nggak mubalik hijrah yang dikirim ke desa-desa, dan itu anak-anak muda. Saya tuh waktu itu masih SMA kelas 2. Insya Allah masih ada. Contoh Ya. saya sendiri Ustadz. Nah, Saya alhamdulillah. dikirim sama Ustadz Naji Ihsan, itu ke daerah Krian, ke daerah Sukodono. Ya. Waktu masih SMA. Ya itu banyak itu. Nah, kalau ada biaya, anak muda itu senang dikasih aktivitas. Ayo menghidupkan masjid di desa sana. Butuh apa masjid sana? Anu Pak, masjidnya pasang wifi. Ya nggak apa-apa, dia pasang wifi, ngumpulkan anak muda, dilatih untuk bisnis online. Oh masjidnya ramai anak muda. Kami di Jogokaren itu kalau Sabtu malam, anak-anak SD kelas 5, kelas 6 itu kita kumpulkan, berlatih membuat konten, membuat desain. Sehingga anak-anak itu nanti SMP sudah pinter kalau cuman membuat banner kayak gini nih, yang nangani anak-anak SMP ini sudah selesai nih. Ya, sudah bagus-bagus desainnya, karena dilatih. Mereka seneng. Karena belum tentu di sekolahnya dapat pelajaran itu. Nah, meningkat kemudian dipercaya menangani buletin, membuat event. Ya, itu anak-anak muda di masjid. Difasilitasi. Cah nom kuwi doyan sego ora doyan swara gitu ya jadi. Kalau ngumpul kok ming dikasih nasihat, oh tak mirip masjid Cangkeman tok katanya gitu ya. Nah, itu anak muda itu perlu fasilitasi, ya toh. Mau HW ada drum band, belikan alat drum band yang bagus, jangan drum black, ya toh. Drum black. Muhammadiyah dulu unggul sekali itu namanya PGT, itu zaman tahun 50-an itu pasukan genderang trompetnya Muhammadiyah itu kalau 17 Agustus tampil di Malioboro, wah penontonnya banyak sekali karena lebih hebat dari drum bandnya Marhen, lebih hebat dari drum bandnya Pemuda Rakyat, hanya kalah sama drum bandnya Karbol Angkatan Udara. Nah, itu ya. Jadi anak-anak muda yang suka itu dibina. Kita di masjid itu latihan drum band, kavaleri, dek. Wah, seneng latihan drum band di masjid itu dulu. Ya. Dulu masjid itu pun punya drum band zaman dulu itu. Ya. Karena waktu itu sedang bersaing dengan ya kelompok-kelompok yang tidak Islami, kita berebut umat istilahnya pada waktu itu. Nah, maka cara berpikir tokoh-tokoh Muhammadiyah dahulu itu berkemajuan tadi, progresif, al-asr tadi, ya, maju. Ya monggo, mumpung baru, coba untuk itu sekali lagi sederhana saja, sediakanlah dan edukasilah jamaah untuk wakaf produktif. Jadi, wong Masjid Jogokaren itu kampung aja, tingkat ranting aja, alhamdulillah wakaf produktifnya itu 1 tahun lebih dari 7 miliar, sehingga masjid itu punya aset-aset baru terus tiap tahun untuk apa? Kesejahteraan jamaah dan merawat masjid. Infaknya yang 12 miliar 100% untuk rakyat, tidak untuk bangunan masjid. Yang butuh modal, yang sakit, yang mati, karena di Jogja ini ngubur itu paling murah itu 8 juta satu lubang kubur itu. Orang miskin mati susah itu kalau nggak dibantu. Ya. Nah, ini masjid yang menyelesaikan kalau yang nggak mampu. Itu semuanya diurus masjid. Karena masjid punya uang. Tapi kalau masjid nggak punya uang, nah kalau hanya dari infak, wah, nanti ribet. Makanya lebih baik dari wakaf yang produktif. Kalau melihat potensi jamaah di sini, insya Allah wakaf produktifnya akan banyak. Saya kira ibu-ibu ini 1 hari 5.000 gitu wakaf. Itu kecil, kalau digerakkan setahun berapa satu orang? Atau 1.000 saja kan 365.000 setahun satu jamaah. Ya, kalau ada 1.000 jamaah sudah 365
juta itu 1 tahun sudah bisa untuk membeli aset, ya toh? 1 kotak sediakan, wakaf produktif. Hasilnya lansia-lansia yang sekarang sudah nggak bisa jalan ke masjid diurus. Kalau butuh kursi roda, belikan yang bagus. Kalau perlu gaji dokter, untuk apa? Merawat lansia-lansia kita yang sakit. Tidak perlu mereka ke rumah sakit, masjid mengirim dokter untuk cek kesehatan ke rumah-rumah jamaah. Itu harus kita pikirkan dari masjid. Insya Allah bisa kita. Kalau punya sumber dana produktif. Terima kasih. Bisa satu lagi Ustaz? Ya silakan ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, monggo silakan satu lagi pertanyaan. Untuk Monggo, ibu-ibu ada? Jangan malu-malu Bu, nanti pulang gerundel. Aku mau jatuh otak kok iki yo, emane. Biasa ibu-ibu lah seperti itu. Ngapunten. Ada? Kayaknya yang baju kuning deh, kudung kuning. Yang dari tadi pengen nanya. Oh itu ya, maksudnya jenengan Bu? Yang toleh-toleh. Nah jenengan maksudnya Bu. Kalau ibu-ibu ini beramal mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia, gitu lah Bu ya. Itu lagu mencip namanya. Kalau enggak ada lagi? Kalau enggak ada mungkin bapak-bapak satu aja pertanyaan, monggo. Oh ibu ada, Ibu monggo ada? silakan. Ibu-ibu ada? Oh dari ibu-ibu. Maaf, titipan. Oh ya. Saya bacakan nggih. Bismillah, afwan Ustazah, izin bertanya, bagaimana ilmunya atau sharing memaksimalkan generasi muda ataupun remas di sekitar masjid. Notabene-nya generasi muda kita itu adalah generasi yang instan. Ngoten nggih, intinya di sekitar masjid kita, sekitar musola kita banyak generasi muda yang sangat potensial banget. Cuman kendalanya kita, anak-anak muda kita, generasi muda kita adalah generasi mie instan alias sakjet saknyet. Ngoten Ustaz. Ya baik. Jadi kalau dulu di masjid itu jenjang pengkaderan itu ada dari anak-anak pelajar Muhammadiyah, IPM. IPM itu dari SD, SMP, SMA kan gitu. Nanti kalau masuk remaja di Pemuda Muhammadiyah dan di Nasyiatul Aisyah. Ya. Kalau sudah kuliah masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM. Sekarang ini masjid itu tidak ada lagi pemuda NA ya atau remaja masjidnya ya. Makanya ada keterputusan generasi. Dulu pengajian anak-anak atau sekarang namanya TPA atau MDA, Madrasah Diniyah, itu kebetulan Ibu-Ibu Aisyah maka namanya MDAA, Madrasah Diniyah Aisyah itu ya. Itu kalau sudah wisuda selesai nggak ada yang ngurus. Kalau dulu yang ngajar ngaji kami itu di Masjid Jogokarian dulu pemuda dan NA. Sehingga meskipun saya masih anak-anak itu ya diajari Mars NA, Mars Pemuda, Mars Aisyah gitu karena kader-kader Muhammadiyah yang mendidik kami di masjid. Ya. Tapi saya dulu agak ngelidik, agak nakal sedikit. Jadi kalau Mars NA itu dia diajarin itu nasiah yang bersimbol padi terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja di kemari. Ya, sering diplesetkan. Nasiah yang bersimbol padi bergidik, sering diselentik sama guru saya itu. Gitu. Artinya apa? Regenerasinya itu jalan.
Yang putri langsung nanti remaja masuk di Nasyiatul Aisyah. Dulu kalau zaman sebelum kemerdekaan sampai tahun 64 itu ada Hizbul Wathan Muhammadiyah. Setelah tahun 64 digabungkan menjadi Pramuka, Praja Muda, karena kemudian ada Prakusi namanya, Pramuka khusus Islam. Jadi dulu di masjid itu, di Masjid Jogokarian ada gugus depan Masjid Jogokarian, Prakusi. Sampai sekarang masih ada kamteras, camping ya untuk remaja dan pemuda. Itu dikelola oleh AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, NA dan Pemuda. Itu setiap menjelang Ramadan untuk persiapan kegiatan Ramadan dari beberapa masjid, bimbingannya untuk mengelola kegiatan Ramadan itu dalam bentuk camping, kemah. Nah, wadah-wadah ini kalau tidak dihidupkan, yang membina media sosial. Jadi anak kita itu tidak lagi dikader oleh masjid, oleh ormas Muhammadiyah. Yang mengkader itu media sosial. Maka anak kita itu lepas dari kita. Jadi anak-anak media. Ya. Padahal seharusnya mereka tetap dalam rengkuhan kita. Makanya kadang-kadang orang tua itu kaget, anakku kok aduh ya karo aku ya, beda sekali ya. Nah, lawang kita tidak mengkader kok. Nah, hidupkan lagi wadah-wadah itu. Karena apa? Anak-anak itu akan terus menyusuri jalan perjuangan generasi sebelumnya. Tapi kalau anak-anak kita tidak kita tunjukkan jalan-jalan yang pernah ditempuh para pendahulunya, nanti terlepas dari pelukan kita akan menyesal itu. Sunanu fasiru fil ardi, ya, sunnah itu di muka bumi itu harus kita ikuti. Kalau tidak begitu, fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, nanti kamu akan menyaksikan akibat orang yang mendustakan kebenaran itu. Ya, jadi banyak anak-anak ustadz, anak-anak kiai itu bersimpang jalan dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak ikut merawat institusi-institusi pengkaderan. Bapaknya jadi takmir masjid tapi tidak mensupport keberadaan remaja masjid. Ibunya aktif di Aisyah tapi ibunya tidak ikut merawat Nasyiatul Aisyah. Kan gitu, ya. Bapaknya jadi pimpinan daerah Muhammadiyah, anaknya tidak aktif di pemuda Muhammadiyah. Ya, anaknya agak gelelang-geleng ya selebok ke kokam gitu. Gitu, ya. Ada sudah wadahnya yang disediakan, tetapi tidak kita rawat dengan baik. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita masih bisa menjaga anak-anak kita tidak menjadi generasi yang mengikuti media sosial tadi, menjadi instant generation. Ya, jadi PR bapak ibunya. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak bisa menjadi contoh, kita harus bisa memberi contoh. Pengalaman saya, di ruang keluarga saya sediakan perpustakaan. Isinya adalah biografi tokoh-tokoh dari Rasulullah, ya, sahabat, sampai tokoh-tokoh kayak Kiai Dahlan, Muhammad Hatta, Bung Karno, Pak Harto, Sudarmono. Sehingga ketika waktu luang saya dongeng sambil makan waktu anak-anak masih kecil. Kamu sekolahnya di mana? Lewat jalan apa saja? Diponegoro. Maka saya cerita tentang Pangeran Diponegoro.
siapa pangeran. Itu nanti kamu baca itu ada ya sejarah Pangeran Diponegoro. Asik mendapat contoh-contoh dari tokoh. Maka anak kita tidak tergoda adanya pornografi, adanya ini. Karena pikiran meniru orang-orang besar itu. Alhamdulillah. Umur 26 tahun anak saya sudah doktor dari Jepang, yang nomor 1. Nomor 2 perempuan, juga begitu. Tuh, ada sejarah Malahayati, ada riwayat atau biografinya Rohmah El Yunusiah, pendiri Diniyah Putri Padang Panjang. Baca. Nah, saya nomor 2 juga 27 tahun juga sudah doktor dari KAUS King Abdullah University of Science and Technology di Makkah, terus kerja di Aramco. Kenapa? Yang lain masih mau ngegame, mau ini. Anak saya sudah terpola pikir mengikuti para contoh yang ada dalam biografi yang tersedia di perpustakaan rumah. Nah, kalau di rumah tidak ada perpustakaan tentang itu, ya wajar anak bacanya di gadget. Gitu ya. Jadi itu salah satu contoh. Nanti kita lanjutkan kalau ada kesempatan lain waktu. Dan bisa nanti dibaca kitab dari Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Bagaimana mendidik anak dalam Islam dari tahun ke tahun gitu. Ya, nah, insya Allah. Sama Musa An-Nasr, judulnya Guruku Serba Bisa. Nah, jadi ibunya itu seorang guru yang serba bisa. Kalau anak bertanya apa saja, ibunya bisa. Nah, sekarang ini kalau anak bertanya ibunya nggak bisa, ya sudah tanya ke Google, gitu ya. Ini akhirnya jadi muridnya Mbah Google, ya. Tidak jadi muridnya ibunya. Jadi ibu itu harus sekolah terus. Tadi masjid itu memberikan bekal sebagai ibu. Ya, kita ini menikah banyak tanpa persiapan. Harus jadi ibu tapi tidak ada sekolah untuk ibu. Harus jadi bapak, tidak ada sekolah untuk bapak. Jadi bapaknya tidak bisa menjadi bapak yang baik, ibunya tidak menjadi ibu yang baik. Nah, jadi insya Allah semuanya bisa diatasi kalau satu, masjid berfungsi, keluarga berfungsi. Kalau di rumah nggak mampu menyediakan perpustakaan, masjid harus punya perpustakaan. Utamakan tuh anak-anak itu yang sederhana. Apa biografi itu kan dongeng tentang kehidupan. Dari biografinya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai biografi tokoh-tokoh Islam dunia, sampai biografi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia, sehingga pikirannya itu terisi dengan inspirasi seperti itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diminta berdoa. Saya melestarikan kebiasaan Kiai Ahmad Dahlan kalau menutup taklim dengan doa. Allahumma arinil haqqa haqqa, ya gitu ya. Besok lain kali kita kupas kenapa doa ini dipilih oleh Kiai Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.